Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat ibu-ibu PKK di Desa Pakuran. Perkenalkan, nama saya Novi Resmi Ningrum. Saya adalah seorang konselor dan hipnoterapis. Di sini saya ingin sharing ilmu mewakili teman-teman KKN PPM UGM 2021 di Desa Pakuran. Sharing ilmu apa sih yang mau kita bagikan pada hari ini? Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana sih orang tua zaman now menghadapi perubahan tentang pola asuh, perubahan gaya belajar, perubahan bagaimana sistem sekolah. Nah, terus gimana sih kita sebagai orang tua itu menghadapinya dan nggak stres ya? Oke, yang pertama adalah kita harus kenal dulu nih, sebenarnya kita ini hidup di zaman apa? Bedakah zaman kita dengan zaman anak-anak kita? Nah, ibu-ibu yang ada di sana kemungkinan kelahiran tahun-tahun ya 80-an lah ya, 80-an, ada yang tahun 90-an? Mungkin nggak juga ya, antara 80 sampai 90 atau mungkin ada yang di atas 80. Sedangkan ketika kita punya anak usia dini, kita bicara anak usia dini sekarang itu berada di rentang generasi I generation. Nah, di I generation atau internet generasi lah istilahnya, itu ada dua generasi di dalam generasi internet generasi. Itu yang pertama adalah generasi Z dan generasi A. Ya. Kalau kita punya anak usia dini, usia PAUD dan usia TK, dia ada di generasi A. Generasi A adalah yang lahir hari ini, ya, lahir procot nih hari ini sampai usia dia 7-8 tahun, itu dia masuk generasi A. Artinya anak-anak kita yang di usia TK atau PAUD ada di sini nih. Sedangkan kita yang lahiran tahun 80 atau mungkin ada lahiran 70, itu kita ada di generasi Y ya. Yang sering dengar di kuping kita nih adalah generasi Y, itu generasi milenial ya. Generasi milenial itu kita nih yang lahiran 70-an sampai 85-an lah, itu ada di generasi milenial. Nah, coba bayangkan nih, kita ada di generasi milenial atau generasi Y, punya anak di generasi A. Berapa rentang generasi? Satu, ada generasi Z, ada generasi A. Ada dua rentang generasi. Berbeda pola asuh pastilah ya, berbeda cara belajar pastilah itu terjadi. Apalagi sekarang adanya era pandemi seperti ini. Belajar yang dulunya dilakukan di bangku sekolah sekarang harus berubah di rumah saja. Ya, buat kita orang tua yang tidak familiar dengan teknologi pastilah akan bingung, panik, terus nggak tahu mau berbuat apa. Sedangkan anak-anak kita, anak-anak I generation, kenapa dibilang I generation? Karena dia internet generasi, generasi yang sangat familiar dengan internet. Nah, anak-anak I generation, coba deh anak-anak kita, coba kita cek anak-anak kita, anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu familiar nggak yang dengan yang namanya apa ini, gadget ya, smartphone. Kita aja kadang nggak ngerti nih mau pakai ini gitu kan, tapi anak-anak kita paham. Nah, sekarang anak TK pun daringnya pakai ini ya. Ayo, siapa yang anaknya anak TK-nya nggak ngelakuin Zoom meeting, Google Meet, atau direkam aja pakai handphone. Nah, itu juga bentuk pemanfaatan teknologi. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin tidak familiar, yuk sekarang mulai belajar. Karena memang di generasi kita zaman dulu itu belum ada Mbah Google ya, belum ada smartphone. Zaman kita tuh adanya telepon umum ya, kayak gitu kan, nggak ada smartphone tuh. Nah, zaman anak-anak sekarang ada. Nah, jadilah kita harus sebagai orang tua yang update ya. Belajarlah mulai mengenal teknologi. Nggak usah gagap, nggak usah panik, nggak usah takut. Nah, buat ibu-ibu di Desa Pakuran, ya, alangkah lebih baiknya ketika memang masa pandemi seperti ini, kita bisa kenal nih, bisa nilai positifnya adalah kita bisa punya quality time dengan anak-anak yang lebih besar. Apa ya quality time itu bahasa Indonesianya? Punya waktu yang berkualitas gitu loh dengan anak-anak.
Tapi Mbak Novi, aku nggak bisa nih, aku pusing nih ngajarin anak-anak, aku begini nih, aku begini nih. Nah, kita bisa manfaatkan ini nih ibu-ibu ya. Sekarang itu belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, ya kan, dengan siapa saja. Itulah makanya Mas Menteri bilang yang namanya Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu kita bisa belajar di mana aja, ya, nggak harus di ruang kelas. Nah, kalau di TK dan PAUD, saya juga punya 3 anak nih, SD kelas 5, SD kelas 1 baru aja masuk SD, dan TK. Tiga-tiganya itu Zoom, coba bayangin, online semua. Anak TK media online gitu loh. Jadi Google Meet gitu dengan gurunya, ya kan, belajar. Nah, dia juga belajar anggota tubuh kayak gitu. Nah, sekarang pun tidak di sekolah. Kalau dulu di sekolah ya gurunya yang ngajarin, sekarang orang tuanya yang ngajarin. Aku nggak bisa, Mbak Novi. Bisa. Di sini ada YouTube, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu bisa gunakan aplikasi ini untuk mengajarin anak-anak kita. Cari deh, belajar anggota tubuh kayak gitu. Nanti bisa keluar tuh. Terus kita dampingi anak-anak kita bernyanyi bersama. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak bisa. Dan stres misalnya, ya stres bisa itu terjadi, tapi sebenarnya itu bisa dimanipulasi atau bisa diminimalkan dengan cara apa? Kan tadi dibilang ya, belajar kapan saja, di mana saja. Misalnya nih, kalau di sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam 10 atau kalau anak PAUD atau jam 11, atau kalau yang full day bisa sampai jam 3. Nah, itu kan waktunya sudah dibatasi seperti itu. Tapi ketika belajar di rumah, sebenarnya ibu-ibu bisa melakukannya kapan saja. Misal, selesaikan dulu pekerjaan rumahnya, selesaikan dulu tanggung jawab di rumahnya. Setelah selesai, baru deh kita bisa melihat itu tugasnya anak-anak, apa yang bisa kita bantu. Kalau anak TK dan anak PAUD jelaslah harus dalam handling kita. Ya, apa sih sebenarnya belajar parenting itu? Kita kan sering dengar nih, parenting, yuk ada parenting di sana, yuk ada parenting di sini. Oh ini ibu ini, bunda ini ahli parenting ini, ayah ini ahli parenting ini. Sebenarnya parenting itu apa sih? Parenting itu adalah bahasa gampangnya, itu kita belajar all about keluarga, all about bagaimana, semua tentang keluarga. Semua tentang bagaimana cara kita menghandle rumah, menghandle anak, menghandle pasangan kita. Itu bicara parenting di sini, ya. Itu bahasa mudahnya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang anak, alangkah baiknya ibu-ibu di sana, saya mau tanya nih, dan cukup jawab di hatinya masing-masing. Siapa yang sebelum dengerin video ini sudah bilang gini sama suaminya, ya Pak, Pak E mungkin ya, Papa, Papi begitu kan, I love you, atau aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Jangan ketawa ya, karena kadang hal seperti ini itu sepele, simple, tapi sekarang banyak dilupakan, ya, banyak dilupakan. Atau yang sebelum lihat video ini, siapa yang udah peluk pasangannya? Atau pertanyaannya saya balik deh, kapan terakhir memeluk pasangannya? Atau bilang aku sayang kamu? Jawab masing-masing dan coba introspeksi diri masing-masing. Kenapa saya menanyakan itu? Karena nih ya kuncinya, sebenarnya ibu-ibu tuh gak akan stres untuk menghandle anak. Ketika apa? Ketika kita bicara anak, sebelum kita bicara anak, kita mau bicara tentang hubungan personal antara ayah dan ibunya. Kalau hubungan kita bagus dengan pasangan kita, komunikasi kita bagus dengan pasangan kita, waktu kita itu berkualitas dengan pasangan kita, otomatis pasangan ini udah happy ya, udah oke ya, itu kita punya energi positif untuk menghandling anak-anak kita. So ketika kita handling anak-anak kita, nggak ada yang bicara begini, itu kan anak lu, itu kan anakmu, aku kerja aja, kamu yang ngurus rumah, nggak ada. So itulah ilmu parenting. Jadi yang pertama dibahas adalah bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita.
setelah hubungan kita dan pasangan kita oke, baru kita akan punya energi yang oke, rasa kompak untuk menghandling anak-anak kita, dan itu sangat dibutuhkan apalagi di era zaman sekarang. Ya, anak yang bahagia itu dihasilkan dari kedua orang tua dia yang bahagia. Jadi jangan heran ya kalau melihat anaknya begitu, gitu kan? Atau mudah nangis, mudah marah. Nah, itu kita harus lihat bagaimana orang tuanya mengasihi dia. Kita bisa melihat bapak ibunya kayak gitu. Nah, itulah ilmu parenting. Jadi parenting itu nggak hanya ngomongin tentang sekolah, nggak hanya ngomongin tentang nggak boleh ngomong jangan gitu, atau nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Parenting itu banyak banget yang bisa dibahas. Termasuk salah satunya yang akan dibahas oleh saya yang mewakili teman-teman KKN BPM UGM 2021 adalah tentang bagaimana nih biar kita sebagai orang tua, terutama emak-emak, terutama ibu-ibu, tidak stres mendampingi anak belajar di era pembelajaran online di masa pandemi. Nah, nanti saya akan kasih deh langkah-langkahnya, tips-tipsnya, gimana caranya, gimana biar kita nggak ngalamin yang namanya stres. Oke, sekarang kita akan berbicara sebenarnya apa sih langkah-langkah biar kita nggak ngalamin yang namanya stres ketika mendampingi anak di era pembelajaran daring. Yang pasti orang tua terima dulu deh bahwa memang ini kondisinya sedang seperti ini. Gitu. Sebagai orang tua kita harus siap, harus mau beradaptasi dengan perubahan zaman. Jangan kalah sama anak-anak ya. Teknologi itu, saya kasih tahu ya, teknologi itu berkembang tidak bicara seperti 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, enggak. Teknologi itu sekarang berkembang setiap detik. Bayangkan saja, handphone, komputer, terus kita bicara yang paling familiar teman-teman gunain, ibu-ibu gunain, apa sih misalnya televisi, kompor gas, mobil, motor, itu kan selalu berubah tuh. Sama seperti teknologi. Nah, artinya kita bicara untuk bagaimana cara kita mendidik anak pun harus berubah. Jadi tips yang pertama untuk menghindari yang namanya stres adalah menerima dan beradaptasi. Terima nih bahwa kita dulu itu nggak seperti anak-anak kita yang sekarang. Ya, ada hal yang berbeda antara kita dulu dengan yang sekarang. So terima dan beradaptasi. Yang kedua, coba deh biar nggak stres itu buat jadwal, buat time schedule namanya, buat jadwal sehari-hari. Nggak cuma ikatan cinta ya yang punya jadwal tayang jam sekian setiap hari ini dan hari ini. Nah, ibu-ibu juga ketika mendampingi anak-anak pun harus butuh jadwal ya, harus butuh jadwal tuh. Misal jam sekian sampai jam sekian ini aku harus nyuci, harus begini, harus begitu. Oke, berarti adik, mama, ibu, emak begitu bisa dampingi adik belajar nanti sore gitu. Nggak apa-apa bu ya, nggak apa-apa tuh kalau anak TK dan anak PAUD itu setahu saya BDR atau belajar di rumah namanya, tugas BDR-nya itu nggak harus hari itu dikirim ya kan, dalam 1 minggu tuh bisa dikirim ya. Ada 7 atau 8 tugas 1 minggu itu bisa dikirim, selesaiin satu persatu. Dan sebenarnya intinya pembelajaran itu tidak hanya bicara tentang kertas tapi konsep ya. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran anak-anak itu menyenangkan. Justru harusnya belajar sama ibu-ibunya lebih menyenangkan dong daripada belajar sama gurunya. Tapi kenapa anak lebih suka belajar sama gurunya? Karena kadang mamanya yang dinomor-satukan adalah marah. Oke. Terus selain jadwal, yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah berkomunikasilah yang baik dengan pasangan ya. Jadi tugas mendidik anak itu tidak hanya tugasnya ibu, emak, mama, mami, tapi kaum Adam, bapaknya juga punya tugas untuk mendampingi. Misal mamanya nggak bisa nih ya kan, gantian bapaknya dong yang mendampingi biar kompak, atau berdua yuk kayak gitu kan, menjadi anaknya. Nah itu
langkah-langkah juga buat gak stres atau tips untuk gak stres mendampingi anak-anak belajar di era pandemi ini seperti itu. Ya, nah sekarang kita mau ngomong nih tentang kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membangun bonding nih. Kita bicara bonding itu apa ya? Bonding, attachment, apa ya itu? Membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Sorry, bingung kadang-kadang tuh bahasa Inggris mau dicari arti ke bahasa Indonesianya itu takutnya nanti nggak match. Jadi oke lah, kita pakai bahasa kedekatan antara orang tua dan anak. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan? Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang repot-repot, nggak usah yang susah-susah. Ya, misal nih ibu-ibu lagi nyuci, ya kadang-kadang kan banyak yang khawatir begini, gak usah ikut-ikutan nyuci nanti pecah gitu kan, aduh gak usah ikut nyuci nanti gak bersih bajunya. Nah justru sebenarnya manfaatkan hal-hal yang simpel itu untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Bisa nih bapaknya nyuci motor, anak cowoknya tuh si kakak yang cowok gitu tuh, anak cowok kita diajar tuh nyuci motor, ya kan. Ibunya lagi masak, diajarin, ya kan. Tapi nanti kena pisau Mbak Novi, ya kita bisa ajarkan hati-hati ya pakai pisaunya, yang sebelah sini tajam, atau biar ibu yang ngupas, kamu yang nyuci. Nah itu bisa kita lakukan, hal-hal simpel seperti itu bisa kita lakukan untuk membangun kedekatan nih antara orang tua dan anak. Apalagi tadi nyuci motor, masak, cuci baju, bersih-bersih rumah, olahraga bareng, ya kita bisa nih olahraga bareng, jalan-jalan. Yang buat ke sawah boleh loh, ajak anaknya ke sawah, ajarkan mereka kenal. Ini saya punya satu cerita lucu banget. Jadi gini, ada anak kecil yang biasa hidup di apartemen, ya di Kuala Namu ya, di Malaysia ya kalau nggak salah, di daerah sana lah gitu. Dia biasa hidup di apartemen, nggak pernah tuh tahu bahwa yang namanya makan nasi itu berasal dari mana. Kalau kita mah tahu ya, nasi itu dari padi, bentuknya padi seperti ini. Nah singkat cerita, anak itu tuh pulang nih ke Jogja. Dari bandara menuju rumahnya itu kan hamparan dari bandara Jogja ya, bandara di Kulon Progo itu kan banyak tuh sawah. Pak D ngejelasin, ini loh, ini tuh namanya padi. What is padi? Dia bilang begitu anaknya. Padi itu pernah makan nasi kan? Iya. Nasi itu dari padi, pohon padi. Apa anak itu bilang, oh itu pohon rice. Coba bayangin, ya. Itu anak nggak tahu loh namanya itu padi. Jadi dia sebut, oh itu pohon rice. Jadi aku selama ini tuh makan nasi dari pohon rice. Ya kan? Kita jelasin akhirnya, bukan pohon rice sayang, itu padi. Coba. Nah, terus lucu lagi dia juga nggak kenal tuh yang namanya injek tanah. Karena tahu sendiri ya apartemen gitu kan, rumah ya istilahnya dia nggak ada pagar apa di dalam ruangan, terus ketika keluar ya pakai sepatu. Dia injak-injak tanah gitu cara. Nah, dia jangan sepelein loh, anak-anak kita tuh belajar tentang lingkungan, bapak ibunya tani gitu kan. Bawa dong ke sawah, oh gini ya namanya nanam padi, tahap-tahapannya seperti ini. Oh ini yang namanya kerbau buat bajak sawah. Entah mungkin 5 atau 10 tahun lagi mungkin kerbau tuh gak akan digunain ya. Sekarang aja udah pakai traktor tuh. Ya ajarkan anak, oh giling padi tuh seperti ini. Pokoknya lakukan kegiatan-kegiatan keseharian bapak ibu di PKK, ajak aja mereka gitu untuk melihat oh seperti ini tuh aktivitasnya, biar anak-anak itu belajar mengenal, tapi juga itu membangun kedekatan antara bapak ibu dan anak. Apalagi Mbak Novi nonton TV, tapi jangan nonton Ikatan Cinta doang ya. Jadi harus pintar memilah-milah nih kalau lagi nonton Ikatan Cinta ya, jangan ajak anak-anaknya, jangan memberikan tontonan-tontonan yang tidak bagus pada anak-anaknya yang belum usianya lah.
Nonton apa terus Mbak? Misalkan di YouTube nonton cerita-cerita gitu, belajar, dampingi, ajak ngobrol, atau nyanyi bareng. Nah, atau yang bagus lagi, apalagi untuk anak usia dini, bacakan dia cerita. Ya, bacakan cerita, jangan hanya si kancil nyolong timun, itu udah cerita zaman kita dulu kecil. Carilah cerita-cerita zaman sekarang yang bisa mengedukasi anak-anak. Aku nggak punya bukunya Mbak Novi, aku nggak tahu cerita apa. Kembali lagi, gunakan gadget ibu untuk mencari cerita-cerita yang ada di internet. Banyak banget yang bisa Bapak Ibu cari di situ. Jadi itu segelintir kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun kedekatan nih antara orang tua dan anak. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah coba dampingi anak Bapak Ibu atau Ibu ketika mau tidur, dan sebelum bangun tidur itu harus hal yang terekam terakhir diingatan dia ketika mau tidur, dan apa yang dia lihat pertama kali atau dia dengar ketika mau bangun besok pagi adalah hal yang positif. Jadi alangkah lebih bagusnya ketika mau tidur, ibu mendampingi, ya kan, berceritalah, dengarkan dia, ya, mendengarkan anak. Karena selama ini kita abai untuk mendengarkan anak. Cerita anak-anak itu lucu-lucu loh. Kadang anak-anak itu pengen menyampaikan sesuatu sama kita, tapi ternyata kita tuh kadang abai untuk mau mendengarkannya. Apa sih anak kecil? Nah, gunakan waktu prime time, apalagi ya bahasa Indonesia prime time ya. Waktu-waktu berharga ya, itu adalah ketika mau tidur sama mau bangun tidur. Itu 1 jam sebelumnya dampingi dia tidur, berceritalah, ngobrol lah, apapun itu deh, dengarkan aja anak itu ngomongnya apa aja. Jadi ibu dan bapak mendampingi, ketika mau bangun tidur dia sudah mulai gerak-gerak mau bangun begitu, berikanlah kalimat-kalimat positif juga. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Ya, begitu banyak sudah tadi yang sudah saya paparkan, yang sudah saya berikan. Gak usah bingung ketika nanti nonton video ini, cukup diputar berulang-ulang saja, ya kan, dan tidak usah langsung semuanya harus dihantam untuk dilakukan. Tidak, yang pasti begini, hanya ibu dan bapak yang tahu kondisi dirinya masing-masing, kondisi keluarganya masing-masing. Jadi pesan saya, jangan yang ketika ahli A bilang begini, ahli B bilang begini, ahli C bilang begini, si A bilang begini, si B bilang begini, langsung di copy paste, maksudnya langsung diterapkan di keluarganya. Tidak harus seperti itu. Kenali dulu diri kita, keluarga kita. Oh, ilmu dari Mbak Novi tadi, bagian ini dulu kayaknya bisa aku terapkan, lakukan. Oh, ada ilmu dari Pak Lurah misalnya, saya ambil yang ininya, bisa kita terapkan. Jadi kita bisa mengkombinasikan. Yang penting adalah bukan seberapa banyak yang kita dapat, tapi lebih sekecil apapun yang kita dapat, kita bisa langsung mengaplikasikannya berdasarkan atau sesuai dengan diri kita dan keluarga kita. Jadi begitu, mudah-mudahan apa yang kita bagi sedikit ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak di dusun mana tadi? Pakuran, ya kan. Nanti abis dengerin video ini, alangkah lebih bagusnya video ini didengerin sama suaminya. Jadi suami juga ikut belajar, gitu kan. Jadi nggak cuma ibunya yang belajar, tapi bapak-bapaknya juga belajar. Jadi nanti mendidik anaknya berdua ya, cuma satu. Karena yang namanya punya anak itu kan nggak simsalabim ya, si ibu tiba-tiba punya anak dan juga kan tugasnya berdua. Jadi lakukan itu berdua. Nah, yang sedikit ini semoga bermanfaat, yang sedikit ini semoga bisa dilakukan, ya kan. Jadi nanti akan tumbuh keluarga-keluarga yang hebat karena berawal dari kedekatan, pengertian, dan adaptasi. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang punya kemampuan adaptasi yang lebih bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap prokes ya, tetap semangat untuk mendidik anak-anaknya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.